kegiatan guys. Aku tadi abis kegiatan di teater, jadi ini baru pulang. Tapi kayak pengen live, tapi gak pengen lama-lama. Maksudnya gak pengen sampai rumah baru live. Jadi aku live-nya di sini aja. Titir jalan, makasih ya. Gelapnya scene, iyalah kan city lights malam hari. Ini di sini agak terang. Kita cari cahaya yang agak terang. Terangnya tergantung lampu ini sih guys, lampu jalanan sih. Asik kacamata baru. Iya kan, aku udah spoiler kemarin. Sebenarnya guys, ini tuh kacamatanya dibeliin sama teman aku tahu. Jadi aku tuh kan dibeliin kado kan guys. Terus kadonya aku request nih, tapi jadi aku kayak bilang gitu aku mau kacamata kan. Jadi akhirnya dia beli kacamata deh. Abis dari mana Cin? Abis kegiatan. Gelap ini gimana SS-nya tenang, ntar ada waktunya terang. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Guys, by the way, ini tuh kacamata bolong. Ini aku kasih aja kalian ya. Kacamata bolong. Sebenarnya tadi tuh ada lensanya. Pas beli ada. Cuman aku sebenarnya emang nggak pengen pakai karena kalau pakai kan mantul gitu kan cahayanya kan. Sebenarnya aku udah bilang ke temen aku kayak aku pengen kacamata tuh nggak usah berlensa karena aku pakainya cuma buat live doang, cuma buat foto-foto centil doang guys. Terus tapi ternyata mereka tetap beliin yang pakai lensa. Jadinya aku copot sendiri. Tadi aku bawa kan. Aku tadi sempat ada kegiatan terus aku pakai kan. Aku ketemu kakak makeup juga terus aku bilang, kakak makeupnya nanya kayak, "Sin beli di mana kacamata ya?" Terus aku bilang kan, "Beli di sini gitu." Terus abis itu katanya lucu kan. Tebel banget gitu frame-nya. Sebenarnya kayaknya aku tuh salah beli guys, salah minta beli karena kayak tebel banget. Sebenarnya aku mau tuh kayak nggak setebel ini deh, tapi ternyata tebel banget. Tapi kayak udah lah ya, karena lucu juga kayaknya tebel ini. Terus abis itu tadinya masih ada lensanya. Aku bilang ke kakaknya kayak aku nggak pengen tahu sebenarnya ada lensanya karena mantul cahayanya. Terus kata kakaknya copotin aja, didorong gitu. Akhirnya aku coba dan bisa, walaupun aku sebenarnya takut sih, tadinya takut aku kan harus dorong agak ke dalam gitu. Ternyata gak bisa guys, ternyata harus dorongnya keluar karena emang kacamata tuh beda-beda, ada yang bisa didorong ke dalam, ada yang bisa didorong keluar gitu. Terus pas dilepas akhirnya aku lebih senang karena kayak nggak ada kaca yang menghalangi gitu loh, jadi cuman frame doang. Makasih ya Kak Franco. Emang kacamata tuh cakepan yang nggak ada kacanya. Real, cuman frame doang. Sayang lagu sedih dong, soalnya lagi sedih hari ini. Aku lagi nggak sedih, jadi aku nggak tahu. Sama papi itu, iya sama papi. Lagi nyetir. Tumben nggak nyetir sendiri. Kapan aku nyetir sendiri guys? Ada cerita apa hari ini sih? By the way, hari ini aku pakai baju yang kalian udah pernah lihat tahu. Ini adalah baju pas aku pergi ke museum. Aku hari ini bingung kan mau pakai baju apa kan. Cuman kayak ya udahlah aku mau pakai lagi karena kalian tuh suka kayaknya sama baju aku yang ini. Karena pas aku pakai terus kalian pada bilang bagus gitu kan. Jadi aku pakai lagi biar kalian bisa nostalgia lagi dengan aku yang berbaju ini. Terus aku kan mau live juga. Aku sebenarnya udah dari pagi tuh pengen live karena aku udah lama banget nggak live guys. Filter kacamata jadi beneran, iya banget. Ini kan filter aku selalu pakai itu loh, kalau aku tiktoker aku selalu pakai ini. Lagi jalan ya? Iya kak.
Lagi di rumah kak, bukan jalan kak, di rumah. Selain cantik ngapain aja hari ini? Selain cantik hari ini juga berkegiatan. Jadi DJ makasih ya. Lah sampai jam berapa? Kayaknya nggak lama-lama ya, sampai besok lah. Nggak guys, bercanda guys. Malam Kamis macet nggak Cing? Nggak sih, biasa aja. Malam Kamis emang orang-orang pada jalan-jalan nggak sih? Pada istirahat nggak sih habis kerja mereka? Jadi gimana, kalian lebih suka aku pakai kacamata apa enggak? Coba pakai kacamata ya. Jumat RKJ nggak sih? RKJ X bihunku. Jangan lupa ya guys, ntar kita RKJ X bihunku. Terus ntar kan bakal ada booth juga, booth bihunku, nanti jangan lupa dateng. Akan ada top spender nanti, dan kalau kalian jadi top spender bisa foto sama member JKT48, asik. Sebuah kacamata yang dikado, ini kacamata yang dikado yang aku request sendiri itu. Kenyang bihunku, iya aku tuh bener-bener suka banget tau. Jadi kalau misalkan lagi ini ya, kayak ada kakak staff tuh pasang bihunku, aku tuh bener-bener bilang kayak aku tuh bener-bener suka bihunku kak, beneran nih, nggak bohong, nggak iklan, aku beneran suka. Karena dulu kan aku kan nggak suka bihun kan guys, aku udah pernah cerita aku nggak suka bihun dulu, tapi tuh sekarang aku jadi suka. Nggak pakai kalung, siapa bilang aku nggak pakai kalung guys, lagi pakai kalung loh ini. Tapi kalungnya beda sama yang aku pakai sebelumnya, karena aku gift ulang tahun ke-22 aku kan dapet kalung kan kemarin kan, jadi aku pakai terus. Jangan lupa VC guys, iya guys. Ngomong-ngomong guys, tahu nggak sih aku tuh VC itu ya sehari sebelum aku graduation. VC sehari sebelum graduation, bener ya, bener kan? Bener deh, itu bener, sehari sebelum graduation guys. Jadi kalian harus VC aku ya. Wisudanya weekdays ya, iya. Jadi wisudanya tuh ada sebenarnya ada pembagiannya kan, ada yang weekend juga, cuman aku dapetnya weekday. POV pulang bareng aku. Udah ambil 3. Toga apa 3? See you VC nggak sih? See you dong. Toganya 3, enggak lah, aku tulisnya sekali doang. Belum ambil, aku ambilnya minggu depan guys jadwalnya. Doain ya lancar ya graduation aku. Kak Farid makasih ya motorsportnya ya. Habis dari mana? Habis berkegiatan. By the way itu sekarang jalan ke rumah aku banyak restoran yang baru buka gitu deh, aku pengen cobain. Semoga meriah juga wisudanya. Jangan lupa foto keluarga. Iya guys, aku tuh udah menyiapkan banyak, maksudnya kayak menyiapkan kan kakak di JKT kan, kakak makeup sama kakak rambut kan udah sering megang aku ya. Jadi aku tuh kayak minta tolong mereka juga buat pegang aku nanti pas graduation aku. Terus abis itu ada kakak fotografer juga, aku minta tolong fotoin tau guys. Jadi nanti akan lengkap banget sih foto-fotonya. Ditunggu aja ya kakak-kakak. Gak mual Cik kalau live di mobil. Nah dulu tuh aku tuh mual kalau misalkan main handphone di mobil atau
ngapain aja tuh dulu aku tuh sering mual guys. Tapi aku tuh ada solusinya. Aku biar nggak mual tuh gimana kalau di mobil, aku harus ngemil. Jadi dulu tuh aku kan sering pergi kayak misalnya ke Semarang atau ke Bandung itu naik mobil kan guys. Terus habis itu biar aku nggak pusing tuh aku harus ngemil. Jadi selama selama perjalanan aku tuh ngestok snack gitu, ngestok apapun lah. Salah satunya ya chips gitu kan, kayak Jabota. Jujurnya aku nggak bohong guys, tapi sekarang tuh aku tuh bener-bener kayak Jabota tuh kayak obat aku sumpah. Misalkan aku kayak terlalu capek latihan atau aku kayak bener-bener butuh mood booster untuk latihan atau untuk menjalankan kegiatan aktivitas aku gitu ya guys, aku tuh bakal makan Jabota. Jadi kalau misalnya aku malam-malam nih, makasih ya Kak Stefan, kalau aku malam-malam nih aku capek pulang kegiatan itu aku bakal makan Jabota. Apalagi kan aku sering dapet Jabota dari, biasanya tuh kalau event-event off air tuh ada riders kan, dan kita tuh sering dapet Jabota guys. Jadi aku biasa bawa pulang Jabotanya, terus aku makan lagi pas aku lagi malam-malam biasanya gitu guys. Rasa apa? Aku rasa apa aja sih guys biasanya? Jeruk nipis juga, terus original juga. Itu deh guys, tapi aku lebih suka yang asin. Kak Zainmaru makasih ya. Masih jauh gak Sin? Masih. Aku tuh kalau pulangnya jam 12 baru sepi guys. Kalau jam 11 masih ramai. Sukro belum nih. Kalian jangan nantangin aku. Sukro. Bahkan aku bawa sukro sekarang. Aku nggak bohong loh guys. Aku akan menunjukkan kalian seberapa sukronya aku. Mana ya? Aku bawa sukro dalam tas aku tahu tiap hari. Nih. So aku nggak bohong, sumpah nggak sepik. Aku nggak bawa sukro karena aku mau live ya guys. Jadi aku tuh kemarin ngomong juga, bahkan aku tuh bocil sukro banget karena kemana-mana aku bawa sukro. Jadi kita pernah dikasih gitu kan, dikasih sukro gitu pas abis event. Terus abis itu dikasih tuh serenceng. Aku bawa pulang guys. Bawa pulangnya serenceng juga, cuman nggak habis karena kan dia banyak kan guys serenceng. Jadi aku bawa. Remuk gak? Enggak, karena packagingnya dia kembung gitu. Jadi kayak nggak keteken gitu kalau di dalam tas. Suka sukro rasa apa? Yang pedas aku suka banget. Karena kalian tahu aku suka pedas. Terus habis itu yang lain lagi makanan yang aku bawa itu biasanya adalah makanan-makanan yang dikasih sama member-member yang abis pergi ke luar negeri guys. Jadi member-member CGD itu kalau abis pergi ke luar negeri, mereka suka bawa makanan gitu loh, bawa oleh-oleh ke teater, terus kayak taruh di teater dan kita boleh ambil. Aku kan kemarin kan ada beberapa member kan sempat keluar negeri kan, ada ke Jepang gitu kan. Terus mereka bawa di teater, jadi aku ambil, aku bawa di tas. Campur bihunku enak Ci. Iya. Sama chili dibawain apa Sin ya? Itu coklat guys. Biasanya member kalau ke Jepang paling sering bawain coklat. Jadi pengen ke Jepang, gas lah. Itu kenapa jadi sekarang ada Franerianya, itu artinya apa? Ke warung depan teater Sin. Nah, aku tuh kemarin tuh lihat kan guys konten TikTok yang aku tuh sehari sebelum aku ulang tahun. Itu aku tuh pokoknya awal itu aku sebenarnya keluar lewat pintu A lah gitu sebut aja. Terus habis itu ternyata aku keluar harus lewat pintu B karena papa aku jemputnya di situ guys. Habis itu jadinya aku harus kayak
minta kakak staf untuk temenin aku untuk nyebrang lagi gitu kan guys. Jadi sebenarnya aku udah berkumpul dengan rombongan, tapi aku berpisah lagi dengan rombongan aku. Terus habis itu aku melihat kayak beberapa dari kalian tuh kayak udah istirahat gitu, karena kayak kirain member-member udah pada pulang semua, tapi ternyata masih ada aku gitu, aku masih ngelewat. Jadi kayak mereka langsung kayak siap-siap lagi untuk memotret kakak fotografer gitu kan. Terus abis itu pas aku lewat, jadi mereka ada yang videoin aku juga gitu kan. Terus abis itu lucu banget karena aku lihat di TikTok, terus captionnya kayak gini, kayak ternyata beneran banyak bawaannya Ciput. Aku gak bohong guys, aku kalau ngomong beneran, aku beneran bawa banyak banget barang kalau pergi. Terus nggak tahu kenapa kelihatannya tuh kayak riuh gitu loh guys, kayak ternyata kelihatannya penuh banget ya. Pantesan teman aku selalu komen aku tuh kayak ribet banget. Iya, aku juga SPT-nya katanya. Karena padahal di situ aku cuma bawa 2 tas doang guys, bawa 2 tas dan 1 jaket, jadi mungkin kelihatan penuh gitu ya. Tapi kalian kalau lihat aku sehari-hari lebih banyak lagi guys barangnya. Kalau kalian pernah ketemu, oh my god, waktu itu aku pernah ketemu salah satu dari kalian di teater. Nggak tahu nih kakaknya nonton apa enggak. Jadi ini adalah hari ulang tahun aku. Hari ulang tahun aku seperti yang kalian tahu, aku kan STS kan guys. Abis itu pada saat itu aku bawa makanan ke teater. Jadi kita biasanya kalau ulang tahun tuh kita suka bawa makanan ke teater. Waktu itu aku bawa siomay sama gyoza guys. Abis itu aku bawa banyak lah, kayak lupa aku, kayaknya kayak 60-an pieces gitu atau 70 pieces. Terus habis itu banyak kan, itu packagingnya gede kan, 2 kantong guys. Terus habis itu aku dianterin sih, tapi aku bawa ke atas sendiri karena aku mandiri, asik. Habis itu aku bawa tasnya itu kan seperti biasa kan guys, ada tas cewek 1, tas makeup 1. Terus habis itu ada tadi aku bilang kantong gyoza 2, sama 1 lagi aku bawa tas yang isinya rok aku. Kalian tahu kan aku kan pas foto ke project itu aku kan pakai rok yang berbeda kan guys. Rok yang berbeda itu aku masukin dalam 1 kantong. Jadi itu udah berapa tuh tadi tuh? Udah 5 ya guys ya? Udah 5 kantong gak sih tadi? Udah 5 kantong kan. Nah, tapi ada 1 lagi guys yang harus aku bawa, yaitu surat cinta yang buat kalian itu loh. Surat-surat yang kalian buat frame foto. Jadi total aku bawa 6 tas waktu itu. Terus aku ketemu salah satu dari kalian di depan lift. Aku udah kayak, oh my god, aku akan terlihat sangat heboh ini. Tapi ya gimana lagi guys, itu kenyataannya emang heboh. Rok buat foto birthday t-shirt, bener banget. Besok pakai troli aja Ci. Iya lagi, aku bisa pakai troli deh kayaknya. Turun dari lobby ke teater aku pakai troli. Gak boleh main HP kalau nyetir sih, aku nggak nyetir ya. Terus aku tuh kemarin tuh bahas, bukan kemarin deh, hari ini deh ternyata. Hari itu bahas kayak aku mau rambut apa ya pas graduation, karena kan kalau toga kan kayak lumayan gede gitu kan guys. Terus sebenarnya sering kan orang-orang tuh kayak dicepol gitu pas graduation, dicepol, diangkat gitu. Tapi aku merasa karena toga kampus aku tuh lumayan kayak lucu, kocak gitu, aku nggak mau kalau aku diangkat semua, karena ntar aku bakal kelihatan kayak botak gitu. Jadi aku kayaknya bakal turunin rambutnya gitu sih, maksudnya kayak rambutnya tetap ada yang tergerai. Terus tadi kayak kakak rambutnya juga bilang kayak, ih rambut kamu bagus tuh, udah panjang gitu. Aku bilang kayak, iya dong, makanya aku mau rambut aku terurai panjang pas graduation aku, biar kayak cantiknya kelewatan. Gitu guys. Pokoknya aku pengen pas graduation aku tuh kayak sangat-sangat cantik gitu ya, supaya kita bisa fotonya bisa bagus. Jadi nanti aku kalau post tuh kayak, ih senangnya, liatnya gitu.
Siapa yang di sini nonton The First Snow? Kata Gensler udah nyetir scene. Iya aku lihat tuh si siapa yang ngomong Anin bilang nggak bakal belajar nyetir. Sebenarnya kayak bakal belajar kok, tapi kayak nggak apa-apa. Masih ada prioritas lain. Asik. Prioritas graduation. Masa 22 tahun gak bisa nyetir? Iya kamu nyetir deh kak, kamu yang nyetir deh. Pegang gak sih pegangin HP? Enggak sih. Demi kalian apa sih enggak? Kok sama aku juga lagi jalan. Hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Oh iya, aku inget banget guys, dulu tuh, ini for information ya, fakta unik aja, aku tuh dulu paling suka nyanyi di mobil. Karena mobil kan dia kan terbatas, maksudnya kan ruangannya kan kayak dalam satu tempat gitu kan. Terus itu tuh kayak menurut aku tuh kedap suara. Jadi kalau kita nyanyi tuh suara kita kedengeran banget. Suara kita kayak menggema di kuping kita sendiri gitu kan. Jadi enak gitu loh, kayak berasa ruang recording. Jadi dulu kalau aku pergi juga sama keluarga aku tuh sering nyanyi banget. Cuman aku selalu yang kayak diam deh gitu kan, diam gitu. Karena dia kayak tidak suka mendengar aku yang suaraku besar gitu kan. Terus sebenarnya itu selalu terjadi sebelum aku JKT-an, kayak Rosé Blackpink, tau gak sih guys, selalu kayak ditegur karena suaranya itu terlalu berisik guys. Tapi untungnya sekarang aku JKT dimana aku malah harus mengeluarkan suara aku gitu kan, malah harus kayak nyanyi gitu kan. Jadi berarti yang dulunya menjadi masalah sekarang menjadi sumber berkat. Besok VJ 1 tiket dulu ya Sin. Kenapa gak 10? Nah coba sekarang nyanyi apa guys? Tiba-tiba nyanyi apa ya? Nyanyi apa guys? Ada Kak Rama reject Lia only. Oh pasti 9-nya buat VC Cilia ya. VC nggak ya? Ya kali nggak VC, yakin nggak VC sama cewek 22 tahun guys. Heels, umur cantik nih guys. Makasih ya Kak Franco. Kok bisa rambut Wintel pas DPP don't play. Kayaknya aku udah cerita deh guys, tadinya tuh aku maunya kuncir setengah aja, cuman aku tiba-tiba berubah pikiran menjadi kuncir 2 gitu. Tapi pas aku lihat di ini bagus sih, pas aku lihat di fancam itu bagus. Aku kan juga liatin kan di TikTok atau di X juga banyak yang, tapi tuh fancam aku banyak banget pas di don't play, sedangkan yang di now playing gak terlalu banyak, mungkin karena hujan juga dan lebih padat karena hujan sih guys. Sebenarnya kayak karena hujan jadi terbatas banget gitu loh. Maksudnya kitanya juga hati-hati kan, performanya takut jatuh juga, takut kepleset karena stage-nya pun licin. Terus kaliannya juga pasti ada yang harus pakai jas, maksudnya pakai jas hujan, jadi kan kayak nggak terlalu nyaman juga. Dan kayak karena hujan jadi lebih ini gak sih guys, lebih nggak enak aja gitu loh. Nggak apa ya guys, nah kita semoga bisa bertemu lagi di lain waktu yang lebih baik lagi nanti keadaannya. Itu kembar berantem gak dipisahin. Mereka mah lucu guys, mereka nanti samaan celana kan tadi kan. Terus aku yang kayak sejok gitu loh, kayak ih kok kalian samaan celananya. Terus mereka yang kayak iya ngikutin. Mereka selalu berantem padahal mereka selalu menyayangi sama lain sumpah.
Maaf ya kemarin gak bisa nemenin di Bandung. Gak apa-apa kak. Emang kamu di mana pas aku di Bandung? Banyak fancam kamu di DPP belum diupload aja nih. Upload dong guys, siapapun kita tagih Mas Gifar. Mas, spill mas, fotonya mas, videonya juga. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya tak pilih menyerah. Untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Ci, aku mau kirim long text buat kamu, gas. Iya enak banget kacamata bolong, bisa dipegang kayak gini. Bisa kayak dimasukin jari gitu. Gak penting sih tapi kayak oke, gak apa-apa, seru aja. Anin sama si kembar lagi live ya kah? Mereka udah pada nyampe rumah semua ya? Asik bener dia. Apa kabar? Baik. Lagi berantem malah. Mereka berantem guys, disden. Makasih ya kak si JDW. By the way bentar lagi kan aku sampai rumah kan. Nanti kalian ini dulu ya. Kalian teleport dulu ya. Nanti aku akan teleport ke kamar. Jadi nanti nyampe udah di kamar aku guys. Kuku masih biru kah? Masih blue. Mute lagi live ya? Iya emang mau di mute dulu nanti. Siapa yang suka kalau aku nge-mute? Suka kan kalian kan? Aku buat video long text di TikTok plus tag kamu. Maafin kalau gak apa-apa kak, aku tuh belum lihat, nanti aku lihat ya. Kamu suka warna biru ya? Baru suka sejak ulang tahun aku, sejak 22 tahun. Your voice will lullabies. Guys, coba kalian kayak komen gitu. Komen kayak tadi nih, misalkan kayak komen satu kalimat gitu. Terus itu ngetes aku kayak, aku tahu nggak ini lagu apa dan kayak gimana deh. Coba komen. I could be listening till I was sleeping. Blue Jeans judulnya. Jangan judulnya kayak satu kalimat gitu. I wanna be your vacuum cleaner lagu apa ya? Iwa PY, sumpah keterlaluan. Iwa PY. Gak tau liriknya. Hai, maaf banget tadi kepotong guys.